Selamat malam pendengar Pesona Bali dimanapun saat ini sedang berada. Disiarkan langsung dari Jalan Pulau Menjangan Singaraja Bali dan dipancarkan langsung di 103,5 FM Radio Pesona Bali di Jalan Pura Taman Desa Pengulon Grogak, Buleleng, Bali. Selamat malam sekali lagi. Pada malam hari ini kembali jumpa di acara Membangun Citra Hindu, yang mana malam hari ini kembali ditemani oleh Bapak Wayan Suje, dan topik pada malam hari ini yaitu gender. Oke. Selamat malam Pak Wayan, dan langsung saja ya untuk mempersingkat waktu niki. Selamat malam, Om Swastiastu, Pak Jero dan para pendengar Radio Pesona Bali yang saya cintai. Kita berjumpa kembali dalam acara Membangun Citra Hindu. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-332. Dan tema yang saya angkat pada malam ini adalah berkaitan dengan gender dalam perspektif Hindu. Sebelum kita akan mulai, marilah kita mengawali dengan melantunkan doa seperti biasa yang saya ambilkan dari Brihadaranyaka Upanishad. Kita awali dengan Om Karam 3 kali. Om. 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 Asyhadu ma Sagamaya Dhamma Suma Yotir Gamaya Mrityorma Amritam Gamaya. Ya Tuhan, tuntunlah hamba dari kepalsuan menuju kebenaran, dari kegelapan pikiran, akal, dan budi menuju cahaya suci-Mu ya Tuhan, dari alam kesementaraan yang akan berakhir pada kematian menuju kemanunggalan dengan diri-Mu. Hingga silakan lanjut Pak Wayan ya untuk malam ini di acara Membangun Citra Hindu ya. Silakan dilanjut. Maaf Pak Wayan ya, ini makanya masih masih pakai pakaian begini Pak ya. Ini Makanya masih pakaian begini, ini baru kali datang Pak Wayan ya. Hingga silakan Pak Wayan lanjut dulu ya. Oke, tema yang kita angkat seperti saya sampaikan tadi adalah masalah gender dalam perspektif Hindu. Mengapa tema ini saya angkat? Karena beberapa hari yang lalu gitu ya, beberapa yang sudah lewat ini, ternyata ada beberapa fenomena, ada beberapa kasus, ada beberapa informasi yang berkaitan dengan gender. Dan tentu saja beberapa teman juga ada menyampaikan pada saya kira-kira bagaimana Hindu memandang hal itu. Misalnya yang paling dekat dengan kita baru beberapa hari ini, yaitu ada penyewa villa mengusir orang yang bermain di pantai. Itu adalah orang lokal. Kasusnya adalah di Pantai Temukus, di mana penyewa villa ini merasa bahwa dia menyewa di samping villa sampai dengan ke pantainya. Dan kemudian dia melarang orang lokal baik yang bermain dan kemudian mandi di pantai. Setelah ditanyakan, dia menyampaikan alasan bahwa dia tidak ingin nantinya istri dari penyewa villa itu melihat laki-laki lain. Ini menarik buat kita. Jadinya istrinya tidak boleh melihat laki-laki yang lain. Itu yang dia sampaikan. Sementara laki-laki, sang suami boleh melihat istri atau mungkin wanita yang lain. Terus berikutnya lagi adalah ada kasus berkaitan dengan Baik Nuril. Ini adalah di Lombok.
yang terjerat dengan undang-undang ITE. Kita tahu semua itu adalah undang-undang informasi dan transaksi elektronik, di mana yang namanya baik Nuril ini ada permasalahan dengan kepala sekolah yang menyampaikan bahwa sungguhnya ada pelecehan dalam tanda petik buat Nuril, tetapi dia tidak berani menyampaikan, melaporkan hal ini. Berikutnya ada temannya yang memuat pengakuannya itu, dan akhirnya ujung-ujungnya dia dipersalahkan. Sekali lagi di sini wanita menjadi korban berkaitan dengan katakanlah pelecehan yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Sampai-sampai Pak Jokowi kemudian turun tangan untuk memberikan amnesti pada kasus ini, karena akan berkaitan dengan rasa keadilan dari masyarakat. Dan berikutnya juga ada beberapa informasi yang disampaikan, misalnya berkaitan dengan pelegalan poligami di provinsi tertentu di wilayah Indonesia ini, yang menjadikan latar belakangnya adalah gara-gara banyak ada kawin siri, dan kemudian untuk menyelamatkan wanita katanya perlu melegalkan poligami. Dan yang muncul adalah pandangan di daerah itu, yaitu sesuai dengan jabatan, semakin tinggi jabatan dari seseorang dalam pemerintahan, dia boleh memiliki istri lebih dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Ini menjadi permasalahan dalam artian adalah informasi ini, karena semua informasi sekarang adalah menjadi miliknya publik. Sudah barang tentu juga teman-teman yang beragama Hindu akan mengajukan pertanyaan ini kepada, tentu adalah yang mereka pandang bisa melihat dari sisi kehinduan. Kira-kira bagaimana Hindu memandang berkaitan dengan permasalahan tadi yang dikaitkan dengan konsep gender. Dan saya harus menyampaikan dulu pada awal pembicaraan ini, tampaknya kita perlu membedakan antara seks dan kemudian gender. Karena kalau bicara seks di situ jelas, yaitu kita bicara laki dan perempuan. Berarti kajian kita adalah secara biologis, dan masing-masing secara biologi kita sudah mengetahui laki dia akan memiliki jenis kelamin yang jelas berbeda dengan yang kita sebut sebagai perempuan atau wanita. Sementara kalau kita kaitkan dengan gender, ini sebenarnya permasalahannya bukan lagi secara biologis jenis kelamin itu, tetapi adalah melihat dari fungsi sosial dan budaya. Dan kita memahami dalam konsep gender tentu akan ada di situ masalah maskulin dan kemudian ada feminin. Nah, kalau kita perhatikan bahwa yang maskulin ini tentu kita kaitkan misalnya itu sifat laki-laki gitu kan. Sifat laki-laki diantaranya disampaikan misalnya dia bisa bertindak tegas, kemudian dia kuat, berikutnya dia lagi akan lebih banyak bertindak berdasarkan rasionya, berdasarkan otaknya, berdasarkan pikirannya itu. Dan berikutnya kalau dilihat dari feminin, nah di femininitas ini kita akan berjumpa adalah kelemah lembutan itu kan yang kita akan perhatikan. Berikutnya ketaatan akan moral, dan tentu adalah akan berkaitan dengan yang namanya emosional. Nah, itulah yang kita perhatikan konsepnya dalam gender. Tapi kalau kita perhatikan sekarang kan banyak juga yang namanya laki-laki justru lebih menampilkan yang namanya emosi, itu bisa, bukan rasionya. Berikutnya ada juga laki-laki justru yang lemah lembut gitu kan. Nah, kalau dari situ kita perhatikan kan tidak semua wanita dia melakukan sesuatu berdasarkan rasa, emosi, tapi juga dia bisa berdasarkan rasionya. Maka dari situlah Bapak Ibu dan Saudaraku, sekarang mari kita mencoba untuk membedah yang namanya gender ini dalam perspektif Hindu. Dan kalau sudah membicarakan dari sudut pandang Hindu, mau tidak mau kita akan melihatnya adalah dari hukum-hukum Hindu. Dan sistematika hukum Hindu itu sudah jelas, yaitu mulai dari Shruti, di bawahnya ada Smriti, sudah itu di bawahnya lagi akan ada Sila,
acara, dan kemudian Atmanas Tusti. Maka sekarang izinkan pertama saya untuk menyampaikan bagaimana kira-kira kitab suci Shruti yang merupakan wahyu dari Tuhan memandang berkaitan dengan kewanitaan ini atau kelaki-lakian juga. Misalnya di dalam Rigveda itu jelas disampaikan bahwa Strihi Brahma Babuita, yang artinya adalah seorang wanita itu adalah guru yang pertama dan utama dalam sebuah rumah tangga. Kalau sudah membicarakan tentang guru, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, itu jelas posisinya adalah sangat-sangat utama. Dan dari pelajaran sejarah juga kita mengetahui yang namanya wanita itu justru lebih dulu berbudaya dibandingkan dengan laki-laki. Sebagai bukti kita ketahui pada awal perkembangan manusia kita hidupkan dari berburu. Dan kemudian gara-gara wanita lah, kemudian dia mulai memelihara binatang. Dan akhirnya apa? Dari wanita itulah kita mengenal model memelihara binatang seperti sekarang ini. Maka Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya cintai, dengan jelas kita perhatikan juga di dalam Upanishad yang menyampaikan bahwa yang namanya istri itu yang biasa dikenal sebagai sakti. Sakti itu artinya adalah kekuatan, dan dia adalah merupakan para sakti swarupa, yang artinya adalah perwujudan dari segala kekuatan yang ada. Dia memiliki kekuatan dari Dewi Saraswati, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu, dan kita memahami semua itu. Dan kedua adalah wanita juga akan memiliki kekuatan dari Dewi Laksmi, yaitu kekuatan untuk memelihara. Dan kita memahami pemaknaan seorang ibu itu di samping melahirkan, dia juga adalah memelihara. Dan terakhir dia juga memiliki kekuatan dari Dewi Parwati, yaitu kekuatan untuk memusnahkan, dalam artian mengembalikan kepada asalnya. Dan inilah kekuatan barangkali yang harus kita sadari supaya tidak melecehkan kaum wanita itu. Karena segala kekuatan itu ada di belakang atau pada wanita itu. Dan kita juga memahami bahwa berbagai tokoh-tokoh yang kita temukan dalam perkembangan sejarah itu sangat didukung oleh yang namanya wanita. Seorang Mahatma Gandhi, di belakangnya ada ibunya yang sangat dihormati. Demikian juga Begawan Sri Satya Sai Baba Narayana. Itu juga ada ibundanya di belakangnya sebagai kekuatan yang memberikan beliau kekuatan-kekuatan moral spiritual. Maka dari situ Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya cintai, kitab suci Shruti itu jelas menyampaikan bahwa yang namanya wanita itu adalah sosok yang utama. Dan yang saya amati juga dalam Shruti tidak membedakan laki dengan perempuan, karena agama itu tidak akan mempermasalahkan berkaitan dengan jenis kelamin, karena agama adalah untuk semuanya. Dan coba kita perhatikan lebih lanjut apa yang ada. Misalnya kita perhatikan di bawah Shruti, kemudian kita akan berjumpa dengan Smriti. Nah, kalau di Smriti Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya cintai, termasuk juga kita akan melihat dari pandangan-pandangan katakanlah darsana, dalam artian adalah berkaitan dengan filsafat. Kita akan mencoba melihatnya misalnya di dalam Menamo Dharma Sastra. Dalam Menamo Dharma Sastra di dalam Adhyaya 3 Sloka 56 itu jelas disampaikan bahwa yang namanya perempuan itu dihormati dengan kata-kata begini: di mana wanita itu dihargai, maka disitulah para dewa akan berbahagia. Dan di mana wanita itu tidak dihormati, maka tidak ada ritual yang akan menerima pahalanya. Nah, kalau itu kita maknai Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya cintai, bahwa
di mana wanita itu dihormati, sesungguhnya disitulah akan ada kebahagiaan. Sebaliknya, jika wanita itu justru dipandang sebelah mata, dalam artian adalah tidak dihargai, tidak dihormati, maka yang terjadi adalah kisahnya seperti yang ada pada keluarga Hastinapura yang hancur gara-gara wanita, yaitu Drupadi. Dan kita tahu yang namanya negeri Alengka pun juga hancur gara-gara tidak ada penghormatan terhadap Dewi Sita. Maka dari sini Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya cintai, di daerah Semerti yang sudah mulai ada penafsiran terhadap isi kitab suci, memang kita sudah mulai menemukan adanya tafsir-tafsir kelaki-lakian. Nah, tafsir-tafsir kelaki-lakian inilah karena dilakukan oleh seorang laki-laki, banyak sekali yang tampaknya mendudukkan wanita itu dalam posisi-posisi yang negatif. Barangkali juga ada kesalahan berpikir kita dengan berpikir biner rua bineda yang semestinya tidak dipertentangkan tetapi dipertentangkan. Saya berikan contoh misalnya, baik buruk. Nah, seperti itu kan. Kalau baik dengan buruk itu memang bertentangan. Tapi kalau hitam dan putih, apakah dia bertentangan? Mungkin kalau secara IPA kita lihat kalau yang hitam menyerap gitu kan, semuanya cahaya diserap, sementara yang putih memantulkan, mungkin masih bisa. Tapi berikutnya apa yang terjadi jika laki dan perempuan itu kita posisikan seperti yang tadi? Maka jangan sampai positifnya laki-laki, negatifnya adalah perempuan. Ini menjadi permasalahan. Karena kita ketahui semua bahwa yang namanya listrik pun harus ada positif negatifnya. Karena kalau tidak ada positif berjumpa dengan negatif, barangkali tempat ini akan menjadi gelap gulita juga. Maka dari situlah Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya cintai, saya harus menyampaikan bahwa yang namanya penafsiran yang berakibat bahwa wanita itu menjadi posisinya concewinking di belakang dari laki-laki, itu sungguhnya adalah tidak ada dalam ajaran kitab suci Weda. Itu baru ada di dalam penafsiran-penafsiran. Termasuk juga mungkin yang sangat banyak kita pahami adalah apa yang ada di dalam Semerti kita juga. Di situ ada bagaimana memilih istri. Tidak ada. Kitab suci kita dalam kaitan adalah seperti bagaimana memilih suami yang baik. Berarti sudah mulai ada bias gender gitu kan. Terus bagaimana ketuntutan kesetiaan dari seorang wanita untuk jadi istri. Tapi banyak juga yang tidak menyampaikan bagaimana tanggung jawab dari seorang laki-laki. Itu tidak jelas. Maka dari situlah saya ingin menyampaikan sekarang. Misalnya kita lihat di dalam Siwa Tatua itu kan berkaitan dengan bagaimana kelahiran umat manusia yang sesungguhnya pertemuan antara Siwa mewakili aspek maskulinnya dan kemudian Uma atau Parwati itu adalah aspek femininnya. Perjumpaan antara kedua itulah yang kemudian melahirkan makhluk manusia, laki dan perempuan. Maka saya harus katakan, menurut pandangan Hindu tidak ada yang menyampaikan bahwa wanita itu lahir dari tulang rusuknya laki-laki. Itu tidak ada. Karena hal seperti itu juga sering disampaikan kepada saya. Apakah wanita itu berasal dari tulang rusuk? Akhirnya saya sampaikan begini. Terus kalau punya istri lebih dari 1 bisa sampai 4, kira-kira tulang rusuk laki-lakinya gimana? Nanti habis dipakai keluar gitu kan. Maka dari situlah secara biologi juga kita ketahui bahwa terlahirnya manusia itu kan pertemuan kromosom dari bapak dan ibunya yang masing-masing kalau tidak salah 23 dan akhirnya menjadi 46 kromosom, 23 pasang. Maka kalau dari situ kita perhatikan Bapak Ibu dan Saudaraku, kitab suci Weda jelas menyampaikan bahwa posisi laki dan perempuan itu sesungguhnya adalah tidak berbeda kalau kita lihat dari kitab suci. Nah, itu dulu Pak Jero yang dapat saya sampaikan. Saya sudah bicarakan dari Sruti dan Semerti, dan berikutnya nanti kita akan bicara bagaimana Sila, Acara, dan Atmanas Kristi memandang gender ini. Gitu. Terima kasih Pak Wayan ya, sudah banyak sekali memberikan pengertian tentang
gender gitu ya. Dalam artian gender itu laki perempuan sama saja kan, tidak ada beda kan itu ya. Karena kita yang membuat beda kan gitu Pak ya, kita sendiri yang membuat beda. Dan mungkin di antara pendengar Pesona Bali ada yang ingin bertanya ya, silakan di 081 999 306 146, atau mungkin nanti tidak atau malu bertanya di acara Membangun Citra Rindu ini, silakan nanti langsung di komen di Facebooknya Pak Wayan Sujit, mungkin Anda sudah kenal. Bagaimana Pak Wayan? Silakan dilanjut untuk mempersingkat waktu lagi. Silakan. Nah, berikutnya kita bicarakan, tadi saya sudah sampai di Semerti membicarakan. Dan lebih lanjut kita perhatikan misalnya kalau Semerti lebih banyak orang melihat dari Menahu dan Sastra. Dan kita memahami bahwa apa yang ada di dalam Menahu Dharma Sastra itu banyak dikutip langsung dalam bentuk dialog dari tokoh-tokoh di dalam Mahabharata. Maka benar apa yang kita perhatikan misalnya di Sari Samuscaya yang kita pahami juga merupakan aspek sila, karena itu adalah disampaikan oleh seorang Maharsi dan kemudian berikutnya disampaikan lebih lanjut, berarti itu adalah contoh yang disampaikan oleh Begawan Waruruci yang jelas menyampaikan bahwa Sari Samuscaya itu adalah sari-sari dari Mahabharata, di mana Begawan Waruruci lah yang membuat menyarikannya menjadi Sari Samuscaya. Nah, Sari Samuscaya juga banyak yang mengkritik gitu. Mengapa? Karena ada menyampaikan kalau tidak salah sekitar 8 sloka, yaitu dari sloka 432 sampai dengan sloka 439 itu berkaitan dengan setri atau berkaitan dengan wanita. Itu adalah, jadi ada 8 sloka dari 511 sloka dalam Sari Samuscaya itu berkaitan dengan wanita. Dan sayangnya kalau kita baca dari teks itu saja seolah-olah melecehkan atau setidaknya adalah merendahkan yang namanya wanita. Barangkali pada kesempatan ini saya perlu menyampaikan bahwa Sari Samuscaya yang dibuat atau disusun oleh Begawan Waruruci itu selanjutnya adalah dijadikan bahan wejangan oleh Begawan Waisampayana kepada Maharaja Janamejaya. Kalau tidak salah itu adalah cicit dari Arjuna. Nah, karena dia adalah seorang raja pada saat itu, rajanya adalah berjenis kelamin laki-laki. Sekali lagi, yang namanya wejangan itu pasti bersifat kontekstual. Karena yang diberikan wejangan itu adalah laki-laki, maka berikutnya, dan ini menjadi seorang raja, maka ditekankanlah supaya beliau itu jangan hanyut pada kama. Kenapa? Karena kita mengetahui bersama-sama yang namanya kekuasaan, apalagi raja pada zaman itu kan sudah disampaikan bahwa kekuasaan itu cenderung korup gitu kan. Nah, kalau zaman dulu apa kurupnya gitu kan? Apakah berkaitan dengan harta seperti yang sekarang ini? Mungkin kita sering mendengar yang bisa menyebabkan laki-laki itu jatuh dari kekuasaannya kan bisa harta, bisa tahta, bisa wanita. Sekali lagi kata wanita di sini disampaikan karena kepada laki-laki. Maka sebuah kewajaran tampaknya supaya dia tervisualisasikan supaya jelas, maka disampaikanlah berbagai hal yang ada pada wanita yang bisa menyebabkan sang raja itu jatuh. Dan kita juga sudah memahami bahwa sebelum-sebelumnya itu memang yang namanya negeri Alengka yang sedemikian kuat, sedemikian makmur, kaya raya begitu kan, akhirnya jatuh gara-gara Dewi Sita. Nah, dari situlah kemudian tampaknya cerita ini menjadi, katakanlah dia kontekstual untuk disampaikan kepada
sang Raja Janamejaya. Cuma sekarang kita kalau melihat terpotong di sloka itu, memang ini kok bisa seperti ini ceritanya. Sekali lagi juga saya sampaikan bahwa Saresa Muscaya itu bukan kitab suci gitu. Itu bukan kitab suci Saresa Muscaya. Dia adalah susastra gitu kan. Sastra Subhasita itu adalah yang berisi nasihat-nasihat tentang kebaikan yang memang diambilkan dari yang namanya Mahabharata gitu kan. Maka dari situ lebih baik kita posisikan sebagai susastra Weda, susastranya. Jadinya sumber-sumbernya memang diambil dari seperti itu, tetapi di dalamnya adalah cerita pada 8 sloka tadi adalah untuk laki-laki. Nah, berikutnya Bapak Ibu dan saudaraku yang saya cintai, berkaitan dengan sila tadi sudah dicontohkan, dan berikutnya adalah acara gitu kan. Acara ini mengingatkan kita pada hukum-hukum adat. Nah, kalau sudah bicara hukum adat, ini permasalahannya adalah apa patrilineal ataukah matrilineal. Kalau kita di Bali ini khususnya, itu kan mewarisi yang namanya patrilineal. Maka yang terjadi adalah lebih banyak tafsirnya diberikan oleh laki-laki gitu. Karena laki-laki yang memberikan penafsiran bisa jadi seperti kita di Bali ini, kalau tidak punya anak laki-laki katanya susah gitu kan. Susah gitu. Kenapa? Karena nanti akan kekaitannya itu adalah dengan Pitra Puja, yaitu pemujaan kepada para leluhur kita. Itu semuanya kita lihat dari aspek kelaki-lakian. Untung saja berikutnya ada yang namanya nyentane dan seterusnya. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita lihat apa yang ada misalnya di dalam Samkhya Darsana, di situ jelas disampaikan bahwa yang namanya laki ataupun perempuan itu kan terlahir karena adanya perjumpaan antara purusa dengan perdana atau prakirti. Purusa itu lambang dari kesadaran, itu adalah bersifat jiwa, artinya dia adalah tidak materi. Sementara perdana itu baru yang bersifat material. Nah, perjumpaan antara purusa perdana itulah melahirkan yang namanya manusia, laki maupun perempuan. Sehingga tidak boleh kita menyampaikan bahwa yang namanya laki-laki purusa saja, perempuannya ada perdana. Itu tidak benar. Karena kalau seperti itu kan nanti kesadaran ada pada laki-laki, ketidaksadaran ada pada perempuan. Sekali lagi itu pandangan yang tidak benar kalau kita lihat dari ajaran Samkhya. Maka berikutnya, kalau dalam pemikiran saya, antara laki dengan perempuan itu masing-masing kan disebut sebagai Arda Nariswarya. Arda Nariswari itu artinya kan sebagai belahan atau sebagai bagian dari yang lainnya. Laki sebagai bagian dari perempuan, sementara perempuan adalah merupakan bagian dari laki-laki. Barangkali ini yang perlu kita masyarakatkan bersama, sehingga saudara-saudaraku khususnya yang ada di tanah Bali ini, tidak ada kitab suci kita yang menyampaikan bahwa laki-laki itu lebih utama dibandingkan dengan perempuan. Nah, itu Pak Jero. Ya, terima kasih Pak Wan ya. Seperti tadi dibilang sama Pak Wan, itu tidak ada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan kan itu ya. Iya. Yang penting kita sama saja ya, laki perempuan sama saja. Atau mungkin bapak atau ibu yang melahirkan perempuan-perempuan, laki-laki kan dibilang sama saja ya, laki perempuan sama saja. Terus ini pertanyaan satu aja Pak ya, pertanyaan satu saja. Seperti seringlah kita dengar di masyarakat itu Pak ya, masalah kelahiran anak itu Pak ya. Kadang-kadang orang tua atau bapak bilang tidak punya anak laki itu susah katanya kan, seperti tadi ada sedikit selentingan kayak tadi ya. Terus tidak ada yang mewarisi katanya ya. Itu kalau punya waris kan. Terus dibilang lagi tidak punya anak laki itu berarti bapaknya itu sudah moksa, tidak ada keturunan kan begitu ya. Iya. Benar nggak Pak itu Pak? Ya. Coba Pak ya. Dicari gimana sih kebenarannya itu Pak ya? Ya, ini menarik semuanya karena sampai saat ini kalau dia perhatikan
banyak orang juga yang masih merasa susah kalau dia tidak punya anak laki-laki. Kita lupa yang namanya laki perempuan buat anak-anak. Biasa kita menyebut sebagai putra dan putri. Yang saya pahami selama ini, baik putra maupun putri itu kan asal katanya sama, put. Dan put itu adalah salah satu neraka. Dan begitu menyebut putra ataupun putri adalah orang yang menyeberangkan kita dari neraka. Tidak ada jenis kelamin di situ. Betul. Artinya baik laki ataupun perempuan, jika dia berbuat yang baik, itu pasti akan berkontribusi pula kepada orang tuanya. Ini yang perlu kita pikirkan. Sehingga jangan sampai kita membeda-bedakan anak semata-mata berdasarkan jenis kelaminnya. Ini yang kita sayangkan karena banyak ada kasus di mana punya anak perempuan sampai 3 kali berturut-turut, Pak. Sudah itu berikutnya muncul anak keempat laki gitu sebagai contoh misalnya, di mana kasih sayangnya jauh berbeda gitu ya. Di mana anak perempuannya ini seperti yang saya sampaikan menjadi anak golongan kedua, anak lakinya yang utama. Terus apa yang terjadi? Sering terjadi di mana anak laki itu dia berikutnya dimanjakan. Setelah dimanjakan menjadilah dia orang anak salah asuh. Begitu salah asuh akhirnya apa? Dia telah menciptakan neraka buat orang tuanya. Ini bukan menyeberangkan orang tuanya dari neraka, tapi justru menciptakan neraka buat orang tuanya. Hanya saya seperti ini sekarang menyampaikan. Tampaknya yang perlu kita perhatikan seperti yang tadi, siapapun yang bertanggung jawab, baik laki ataupun perempuan, terhadap orang tuanya, sesungguhnya itulah yang utama. Kita banyak contoh kan yang kita perhatikan, baik dari raja-raja yang ada. Misalnya bagaimana raja dalam Hindu, saya berikan contoh misalnya Tribuana Tunggadewi itu kan, yang terjadi di Majapahit, itu juga sangat terkenal kan. Yang apa yang kita perhatikan, bahwa perilaku seorang wanita itu juga akan bisa mengantarkan orang tuanya menuju yang namanya surga gitu kan, keutamaan. Itu yang perlu kita perhatikan. Cuma karena kepala kita masih dicekoki oleh yang namanya patrilineal yang tadi, tafsir kelaki-lakian, seolah-olah namanya wanita itu tidak akan bisa mampu membuat kebahagiaan buat orang tuanya gitu kan. Saya yakin ke depan Pak Jeru berkaitan dengan hal ini, tampaknya kita perlu juga melakukan pemikiran ulang gitu ya, pemikiran ulang, karena pandangan itu akan berubah sesuai dengan zaman. Itu yang saya pikirkan. Jadi zaman yang akan mengubah itu. Makanya sekarang saya perhatikan sudah banyak juga teman-teman saya termasuk di kampus itu dia memiliki anak perempuan, begitu ya, perempuan. Ya dia juga akan perlakukan sama saja, dia sekolahkan kemudian dan seterusnya. Karena dia yakin yang namanya kebahagiaan yang bisa mengantar dia menuju alam yang semestinya itu kan, di samping memang karmanya dia, itu yang pertama dulu, yang karmanya dia, berikutnya anak-anak itu kan juga bisa akan mendoakan bersama gitu kan. Nah itu barangkali toh kalau dia tidak punya yang namanya, sekali lagi juga saya ingin mikirkan begini, orang Bali kan mempercayai bahwa yang lahir dalam keluarga itu adalah para leluhurnya. Mengapa para leluhurnya yang lahir dalam keluarga itu sesungguhnya kalau kita perhatikan di dalam Bhagavad Gita, apa yang kau ingat pada saat ajal menjemputmu, maka kesitulah kamu akan menuju. Itu yang disampaikan dalam Bhagavad Gita. Dan kebiasaan kita di Bali ini, kalau orang akan meninggal itu biasanya ngabsen Pak gitu ya. Semua didatang, ini sudah datang, ini sudah datang dan seterusnya. Akhirnya apa yang dia ingat itu ya keluarganya. Berarti karena dia ingat dengan keluarganya, kalau tidak mampu mencapai kemoksan alias kelepasan, setelah dia mempertanggungjawabkan perbuatannya di alam sana dengan masuk surga atau neraka, akhirnya dia akan terlahir kembali ke dunia. Dan terlahir kembali ke dunia kemana? Kalau kita ikuti yang tadi ya ke keluarganya sendiri. Itulah makanya kalau lunas bahas pipis meluasan, ujung-ujungnya ya
pasti berkaitan dengan keluarganya. Terus sekarang yang terlahir itu jenis kelaminnya apa gitu kan? Jenis kelaminnya ini kan juga tergantung kepada yang lahir itu gitu kan. Dia pingin laki atau perempuan kan tidak bisa kita yang meminta dari sini. Maka dari situ dalam pemikiran saya, jangan disalahkan yang ada di dunia sini gitu kan. Tapi yang ada di dunia sana, leluhurnya juga berkontribusi. Dia akan lahir sebagai laki ataukah sebagai perempuan. Maka dari situ, kalau kita memiliki anak cuma perempuan saja, ya kita syukuri saja dan silakan itu dipelihara dengan sebaik-baiknya. Saya sendiri punya anak laki-laki 3 semuanya. Nah, saya juga mesti mensyukuri semua itu. Walaupun nasib saya juga kan tidak dapat dipastikan bahwa nanti akan ditentukan oleh jenis kelamin dari anak-anak saya itu. Di samping memang karma saya yang akan menentukan bagaimana kehidupan saya kelak. Maka dari situlah Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya cintai, barangkali jangan sampai jenis kelamin dalam bentuk bagaimana bentuk seksnya itu menyebabkan cinta dan kasih sayang kita justru membeda-bedakan di antara anak-anak yang terlahir dalam keluarga kita. Itu semuanya kalau kita perhatikan, apapun yang terlahir jenis kelaminnya laki atau perempuan dalam keluarga kita, berarti itulah wujud kepercayaan dari Tuhan yang Maha Kuasa, kepercayaan dari para leluhur kita untuk kita rawat dia supaya nanti bisa melanjutkan keturunan dalam keluarga itu, baik laki maupun perempuan. Jangan sampai memandang bahwa anak perempuan itu titipan gitu. Karena ada juga yang memandang Pak Jiro minta masuk. Niki ampun demun Pak. Wah niki saking banyak niki. Ini langsung Budesa nggih. Budesa rarisang Ibu. Nggih, swastiastu Pak. Inggih, Budesa sapunapi. Ya, salah ukur. Ya, jadi makin Inggih. kan anak jauh, aku mudah-mudahan dia adalah anak yang tidak jauh. Mudah-mudahan. Nggih. Oke, kami anak tadi. Nggih. Masih ada ibu misalnya utawi sarang ngeladi jadi Nggih. jadi itu kebagian dia. Kemudian bapak nelaranya manusia sulit. Inggih Budesa nggih sukseme saking Banjar niki Pak Wan nggih. Nggih, niki pertanyaan yang menarik. Karena hal ini juga ada terjadi dalam keluarga saya, Bang. Ya, kasusnya sama di mana yang istri orang Bali, sesudah itu ada saudara kita dari Jawa. Ya, saya tidak menyampaikan agamanya sama sebenarnya, tapi saya tidak akan menyampaikan dia orang Jawa yang sudah beragama tertentu begitu kan. Akhirnya menikah dengan orang Bali yang cewek. Dan akhirnya dia masuk Hindu. Cerita saya segitu dulu ceritanya. Yang saya ingin sampaikan adalah jangan sampai gara-gara perkawinan ini menyebabkan Hindu tertutup gitu ya. Karena selama ini yang terjadi kan kita sangat gampang gitu Pak untuk mengeluarkan anak-anak cewek seperti yang saya sampaikan tadi. Seolah-olah anak-anak cewek menjadi anak titipan, jadi silakan saja keluar gitu kan. Terus apa yang terjadi? Karena sekarang banyak pula anak-anak putri kita yang memiliki kebanggaan terhadap Hindunya luar biasa. Jangan-jangan bisa melebihi dari kaum laki-lakinya. Akhirnya dialah yang kemudian menyampaikan, saya mau menikah dengan Anda jika Anda mau kembali kepada agama leluhur Anda. Sekali lagi saya menyampaikan, sesungguhnya kalau ada orang luar yang masuk ke Hindu, itu dia bukan pindah agama, dia itu kembali kepada agama leluhurnya. Jika kita meyakini reinkarnasi, begitu kan, siapa tahu yang menjadi laki-laki itu dulunya adalah memang beragama Hindu gitu kan. Karena dia beragama Hindu, akhirnya sekarang dia ini kembali ke Hindu, kembali kepada agama
sebelumnya lewat perantara dari istrinya gitu. Walaupun ini mungkin seperti arus balik terjadi kan gitu Pak Jero ya. Nah terus apa yang terjadi sekarang jika orang dari non Hindu itu yang laki-laki masuk dalam keluarga Hindu? Sekarang permasalahannya adalah boleh nggak dia masuk dalam yang namanya soroh dari istrinya ini? Ini menarik untuk bicarakan. Kalau di dalam keluarga saya yang saya temukan di keluarga besar saya, memang yang terjadi adalah dia ikut dalam soroh dari istrinya. Dan kebetulan keluarga itu bisa menerima gitu, karena dia punya prinsip begini: semakin banyak orang yang mau mendoakan, itu semakin baik. Toh juga dia tidak mendapatkan sesuatu secara material yang membuat orang itu untung gitu kan. Nah berikutnya permasalahannya mungkin yang ditanyakan Bu Desa, pertanyaannya adalah apa ada penolakan dalam keluarga istri itu gitu kan. Ini permasalahannya. Jika terjadi penolakan dalam keluarga istri itu, dalam pemikiran saya, mestinya jangan takut pula saudara kita yang baru masuk Hindu ini tidak ikut ke dalam soroh-soroh gitu kan. Mengapa saya sampaikan seperti ini gitu kan? Karena yang namanya soroh itu kan hanya terjadi di Bali. Dan yang namanya dia masuk ngambil istri, dia ini kan bukan masuk Bali Pak gitu ya. Dia masuknya adalah masuk agama Hindu. Dan agama Hindu itu bersifat sedemikian luas. Dalam pemikiran saya, kalau diterima silakan masuk di keluarga istri itu. Tetapi kalau ditolak, ya jangan dipermasalahkan. Mulailah dari keluarga ini gitu ya. Jadi yang laki dengan yang perempuan itu masuk, sudah itu membentuk keluarga yang baru dia. Karena itu kan namanya kulawarga, berarti ada jalinan, yaitu satu dengan lainnya dengan melayani. Jangan sampai kasusnya terulang, karena pernah terjadi kalau tidak salah di Denpasar Bapak. Itu ada orang yang katakanlah suami istri, dia masuk ke Hindu. Setelah masuk ke Hindu berikutnya, pada waktu terjadi meninggal gitu ya, dalam keluarga itu, ternyata yang menguput yadnya menanyakan bahwa supaya yadnya ini bisa berjalan harus ada tirta kawitan gitu. Akhirnya bagaimana? Kawitannya di mana gitu kan? Jelas tidak ada gitu. Kenapa? Karena tidak mungkin dia akan mencari di tempat suci menurut agama dia semula gitu kan. Nah, tetapi kalau kita lihat berkaitan dengan rong tiganya, kebulannya kan sudah ada gitu kan. Maka jangan sampai kasus itu terjadi yang akhirnya dia kembali kepada agama yang semula. Maka dalam pemikiran saya untuk yang disanyakan oleh Bu Desa ini, jika bisa diterima dalam keluarga istri, sebaiknya masuk di situ. Dan saya yakin yang begitu akan berjalan seperti biasa. Orang nyentani saja bisa kan? Kalau namanya orang nyentani kan masuk dalam keluarga dari istri itu. Nah terus kalau terjadi penolakan dari keluarga istri itu, silakan saja, lebih baik bangun saja keluarga yang baru. Bukankah semua yang namanya soroh, keluarga, wargi yang ada di Bali ini juga berawal dari seperti yang tadi, mengawalinya dari siapa. Dan kalau kita kejar sepenuhnya, semua orang yang ada itu kan bersaudara. Wasudewa Kutumbakam, semua umat manusia itu bersaudara. Makanya dalam keluarga saya yang terjadi itu dia bisa masuk Bapak gitu kan. Saya tidak tahu apa yang terjadi di yang disampaikan oleh Bu Desa tadi. Ini ada dari langsung nih Pak, langsung di siaran kami nih, siaran kita ya. Iya. Bagaimana ini Arya Dalem kalau nggak salah dari Sanggalangit ya Pak, Sanggalangit Geroga nih. Bagaimana acuan Bapak melihat dari jenis gender dilihat persepsinya Hindu, Kenton gitu, persepsinya Hindu. Iya. Bagaimana acuan Bapak melihat dari jenis gender dilihat persepsinya Hindu gitu? Ya, yang perlu saya sampaikan begini. Tadi sudah jelas saya sampaikan bahwa Hindu itu tidak membedakan orang berdasarkan jenis kelaminnya. Karena yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya itu kan perbuatannya.
Karmanya lah yang membedakan orang satu dengan yang lainnya. Jangan sampai gara-gara terlahirkan sebagai laki-laki atau terlahirkan sebagai perempuan, kita menganggap bahwa salah satunya lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Makanya kalau kita lihat, sekali lagi karena kita laki-laki kan sering melihat adalah wanita gitu kan. Wanita itu jangan dipandang sebagai lawan gitu. Tetapi kita harus memandang dia adalah sebagai pelengkap kita, dalam artian adalah belahan jiwa kita satu dengan yang lainnya, sehingga posisi kita menjadi setara. Malah kalau saya mengakui diri saya sendiri, justru saya sebagai laki-laki ini rasanya kalau memikirkan tentang wanita, setidaknya kalau kita lihat kan ada 4 hal yang terjadi pada wanita, kita sendiri tidak bisa melakukan. Misalnya, wanita bisa menstruasi untuk menggantikan hormon dalam dirinya. Tidak ada yang namanya menstruasi pada kita. Tapi saya pikir itu tampaknya bukan permasalahan. Tapi berikutnya adalah yang namanya wanita bisa mengandung. Terus apakah kita bisa mengandung gitu? Itu tidak bisa kita lakukan. Kalau kita tidak bisa mengandung, berarti kita cuma nitip bibit saja sama mereka dan akhirnya bisa melanjutkan keturunan. Artinya apa? Penghormatan terhadap wanita pada bagian ini sudah mesti muncul pada diri kita. Sesudah dia bisa mengandung, berikutnya dia bisa melahirkan. Dan berikutnya lagi terakhir adalah bisa menyusui. Dan terus terang pada bagian ini sesungguhnya semua laki-laki itu melakukan penghormatan terhadap wanita. Dan apa yang saya temukan misalnya di dalam kitab-kitab suci kita kan selalu menyampaikan bahwa penghormatan yang dilakukan pertama itu justru adalah kepada ibu. Mengapa? Karena utang kita jauh lebih banyak kepada ibu dibandingkan kepada bapak. Nah, sebagai bapak kita disitulah melakukan refleksi. Makanya semua nasihat-nasihat selalu akan menyampaikan utamakan dulu adalah kepada ibu. Setelah ibu, mohon doa restu pun juga demikian. Mohon doa restu kepada ibu. Sesudah itu, barulah kita kepada ayah. Tuang ewa mata capita. Pasti akan diawali adalah mata. Mata itu artinya ibu. Sesudah itu baru pita. Pita itu adalah bapak. Nah, maka dari situ Bapak Ibu, kalau tadi ada pertanyaannya bagaimana memandangnya, sesungguhnya yang namanya Hindu itu sangat memuliakan perempuan. Ya. Gitu, Pak. Ya, demikianlah Pak Arya Dalem yang berada di Sanggalangit yang sempat juga ikutan di Facebooknya secara langsung kami. Dan ini Komang Arena gitu kan. Secara generika perempuan dan laki-laki memiliki satu kromosom X. Ya, XY. Ya. Bah, mungkin kenal sama Pak ini. Iya, karena laki-laki itu punya kromosom X, setelah itu berikutnya wanita punya Y kan gitu nih. Gitu. Kalau berjumpa nanti X, sesungguhnya ini begini, XX dengan XY gitu ya. XX wanita, sudah itu XY itu adalah laki-laki. Yang menentukan justru kromosom X-nya nanti. Karena X dengan X jadi perempuan, X dengan Y baru akan menjadi laki-laki. Gitu kalau nggak salah di biologi. Artinya apa? Sesungguhnya untuk membentuk laki dan perempuan, sumbangannya antara laki dengan perempuan sama. Supaya kita tidak merasakan bahwa kita yang punya bibit sementara wanita yang membesarkan. Itu pandangan yang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Sama kontribusi kita untuk menciptakan anak itu, gitulah. Ya, terima kasih Pak Arya Dalem. Pak Arya Dalem kembali saya ucapkan terima kasih dan beliau ngatur langsung semua katanya Pak kan. Besok-besok kalau ke Singaraja diskusi di sini Pak Arya sama Pak Wan dan juga Ariane ya, yang sudah memberikan masukan di acara membangun citra Hindu. Ada lagi Pak Wan yang disampaikan? Ya, saya sebenarnya kan ingin menggarisbawahi supaya jangan kita memakai cara pandang agama lain itu kita generalisasikan ke agama kita. Yang mesti kita jadikan pedoman kita dalam beragama, pastilah dan tentulah adalah apa yang ada di dalam kitab suci kita. Nah, terutama adalah yang ada di Sruti, karena itu adalah merupakan wahyu suci Tuhan secara langsung. Mulai dari Semerti, di situ sudah mulai ada penafsiran. Kalau sudah namanya penafsiran, dia tidak akan terlepas dari
yang namanya tempat, waktu, dan keadaan. Dese kalau patre orang Bali menyebutkan. Maka dari situlah jangan sampai kita membuat penafsiran-penafsiran yang justru mengatasnamakan agama, tapi ujung-ujungnya adalah membuat agama kita dikerdilkan gitu. Itu yang saya maksudkan. Jangan sampai kita merugikan agama yang justru sudah mengarahkan kita untuk berjalan pada kebenaran itu. Itu Pak, karena banyak saya temukan mengeneralisasi gitu yang pada agama lain, seperti punya istri boleh lebih satu, yang penting jangan lewat 4. Itu tidak ada dalam ajaran Weda gitu kan. Terus yang menyampaikan bahwa wanita lahir dari tulang rusuk dari laki-laki, itu juga tidak ada di dalam kitab suci Weda. Maka dari situlah mari kita melihat apa yang ada pada agama kita. Agama kita ini kan agama tertua. Kalau sudah agamanya tertua, itu menunjukkan bahwa sudah lama adanya gitu. Kalau sudah lama berarti dia sudah mengikuti evolusi pemikiran gitu. Pemikiran dari para penganutnya. Dan kita memahami agama kita itu kan dia biarkanlah tumbuh subur di dalam hati kita. Karena Weda itu dia mulai dari bibit kecil, yang kemudian dia akan tumbuh berkembang dan akhirnya dia akan menancap dalam hati kita, dalam artian dia akan mengakar dalam diri kita. Nah, itu Pak Jero yang saya dapat sampaikan berkaitan dengan bagaimana Hindu memandang berkaitan dengan gender itu. Terakhir nih Pak, kembali Pak Aryo Dalem nih Pak. Terakhir, mungkin penasaran dulu. Penasaran. Dan itulah yang baik. Kita harus penasaran setiap wacana yang kita temukan. Berarti gini pertanyaan Pak ya. Berarti bisa dikatakan laki-laki lebih lemah dari perempuan. Contohnya Siwa, saktinya Durga. Iya, sekali lagi itu simbolik semuanya. Karena kekuatan itu kan ada dalam diri kita semuanya. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa yang namanya Purusa Pradana itu ada pada laki-laki, ada juga pada perempuan. Bersyukur kalau nanti ada seorang laki-laki menyatakan, pikir-pikir kok saya lebih lemah dibandingkan dengan wanita. Bagus juga. Saya menjadi teringat ini Pak, ada sebuah cerita. Ini yang disampaikan begini. Ada seorang raja merasakan dirinya lebih lemah dibandingkan permaisurinya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mengumpulkan masyarakatnya. Semua bawahannya, rakyatnya dikumpulkan. Dan disediakanlah 2 tenda besar. Di mana 2 tenda besar itu memuat begini. Satu tenda disediakan kepada laki-laki yang takut kepada istrinya. Suami-suami takut istri gitu kan. Yang satunya lagi itu disiapkan di mana laki-laki bisa menguasai istrinya. Akhirnya apa yang terjadi? Semua masyarakat yang hadir itu masuk ke dalam tenda yang disediakan. Terus apa yang terjadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya cintai, Pak Jero juga. Begitu dia masuk ke tenda pertama, ditemukan penuh sekali. Semua bapak-bapak ngumpul di tempat itu. Dan tenda itu adalah tenda yang menyampaikan bahwa sebagai laki-laki dia merasa kalah dibandingkan dengan istrinya. Terus berikutnya di satu tenda besar juga, setelah masuk ke sana dia cuma menemukan 1 orang laki-laki. Akhirnya apa yang terjadi? Raja menyatakan dalam pikirannya, ternyata ada juga laki-laki yang bisa menaklukkan istrinya. Disitulah kemudian raja ingin belajar kira-kira apa resepnya untuk bisa mengalahkan istrinya. Bertanyalah di situ raja, hai rakyatku, engkau satu-satunya laki-laki suami yang bisa tidak tunduk kepada istrimu. Kira-kira apa rahasianya? Terus apa yang disampaikan oleh suami ini? Ternyata suami itu menyatakan, maaf tuanku, saya masuk ke tenda ini karena saya diperintahkan oleh istri saya. Artinya apa? Ternyata kesimpulannya sama semua gitu kan.
Kesimpulannya sama, artinya apa? Suami itu takut juga pada istrinya. Nah, kalau suami itu takut pada istrinya, saya yakin juga istri pun juga takut kepada suami. Apalagi istri lebih takut lagi. Nah, inilah sebenarnya dalam hubungan suami istri itu kan bukan masalah takut atau berani. Bukan masalah siapa yang menguasai dan siapa yang dikuasai. Karena pada perjumpaan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa suami istri itu sebenarnya kan kekuatan gitu kan. Yang satu dengan lainnya merupakan belahan jiwanya. Karena menikah itu adalah membuat di mana dua jiwa disatukan sehingga menjadi satu jiwa di dalam dua badan. Itu sesungguhnya yang menikah. Sehingga pasangan suami istri jangan dilihat dari siapa mengalahkan siapa, karena yang ada di situ adalah cinta, dan cinta itu adalah pelayanan. Sama saja lagi perempuan. Sama saja. Karena laki-laki akan dihargai dari tanggung jawabnya, wanita itu dihargai dari kesetiaannya. Sama-sama. Kesetiaan dan tanggung jawab itulah yang perlu kita tunjukkan bersama-sama. Demikianlah tadi ya. Itu laki perempuan padahal sama saja. Kalau kita tuh saling menghargai, Saling menghargai, saling melengkapi. Saling menghargai, saling melengkapi, itulah yang kita cari kan gitu Pak Yan ya. Ya, mungkin ada yang disampaikan terakhir sekali Pak Yan ya. Ada yang disampaikan mungkin atau sudah selesai? Cukup. Oh cukup ya. Iya. Baik pendengar Pesona Bali dimanapun saat ini sedang berada, berhubung waktu juga masih sedikit ya, agak singkat mendengarkan atau mengikuti acara Membangun Citra Hindu pada malam hari ini. Kita akhiri saja dulu ya, sampai jumpa minggu depan. Dan sebelum kita berpisah, Pak Wayan memberikan doa kepada umat dimanapun saat ini sedang berada. Silakan dulu Pak Wayan ya. Ini, mari Pak Jedong, kita mengakhiri perjumpaan kita ini seperti biasa dengan menyampaikan doa. Om Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pasyantu Makasyid Duka Bhave. Ya Tuhan, semoga semuanya memperoleh kebahagiaan. Semoga semuanya memperoleh kedamaian. Semoga semuanya memperoleh kebajikan dan saling pengertian. Semoga semuanya terbebas dari penderitaan. Om Santi 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 Om. Pendengar Pesona Bali, sekali lagi saya mohon maaf masih pakai pakaian begini ya. Saya siaran berhubung tadi jam 6 sore baru kali saya datang dari Pupuan itu Pak. Sukses semua Pak Yan. Om Swastiastu. Semuanya sukses. sukses. Ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pendengar Pesona Bali dimanapun saat ini sedang berada yang terus mengikuti acara Membangun Citra Hindu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan minggu depan dalam suasana yang sehat kembali di acara Membangun Citra Hindu. Selamat malam semuanya, sampai jumpa di lain kesempatan.